mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Saat ini kita akan memulai praktik untuk 3 kasus yang sudah diberikan kepada kita. Kasus yang pertama itu yang berperan sebagai coach itu adalah Ibu Tiarma Nebaho dan coach adalah Ibu Lindawati. Dengan kasus, seorang guru sangat memahami jika Rina adalah salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, saat ini mari kita praktekkan. Silahkan Ibu Tiarma dan Ibu Lindawati. Ya, Bu, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Rina. Silahkan masuk, Nak. Baik, Bu. Rina, apakah kamu tahu, Nak, mengapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tidak tahu, Bu. Begini, Nak. Tadi ketika Ibu memilih Rina mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Ibu melihat Rina itu kurang semangat. Mengapa, Nak? Maaf, Bu. Apakah saya bisa digantikan dengan teman yang lain saja, Bu? Loh, mengapa, Rina? Coba ceritakan kepada Ibu. Mengapa Rina mengatakan demikian kepada Ibu? Sepertinya saya tidak bisa, Bu. Iya, apa yang bisa Ibu bantu pasti permasalahan Rina. Iya, Bu. Saya memiliki permasalahan pada diri saya sendiri. Saya kurang percaya diri dan sebenarnya saya ingin sekali ada yang membantu permasalahan ini. Saya berharap Ibu dapat membantu menyelesaikan masalah saya, Bu. Iya, Nak. Apa yang membuat Rina merasa tidak percaya diri? Iya, Bu. Waktu saya di kelas 7, saya pernah diejek teman-teman ketika tampil di depan saat berpidato. Oh, coba ceritakan kepada Ibu bagaimana kejadian itu terjadi, Nak. Saat itu ada lomba antar kelas pidato bahasa Inggris, Bu. Saya dipilih wali kelas untuk mewakili kelas kami. Nah, saat tampil, saya tiba-tiba grogi dan lupa teksnya, Bu. Yang sudah saya hafal tadi. Intonasi saya pun monoton, Bu. Tidak menarik, seperti itulah, Bu. Oh, begitu ya, Nak. Nah, saat ini kira-kira apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang menurutmu menjadi alasan Ibu memilihmu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris antar kabupaten itu, Nak? Saya pasti dalam berbahasa Inggris, Bu. Ya, betul. Ada lagi kelebihan lainnya, Nak? Iya, Bu. Saya juga bisa menulis kerangka pidato dan mengembangkannya. Iya, betul sekali, Rina. Kamu mempunyai kekuatan itu dalam dirimu. Yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu, sehingga kamu itu tidak mudah putus asa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, menurut Rina, apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam berpidato? Setahu saya, Bu, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah atau isinya, Bu, yang akan diuraikan. Memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar harus terjalin hubungan yang harmonis, Bu. Serta dapat memahami pendengarnya, Bu. Tepat sekali, Rina. Itulah yang baik dan benar. Nah, syarat tersebut, menurut Anda, mana yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, Bu, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Saya mudah lupa dan intonasi sehingga membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Bu.
Nah, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya Bu, untuk pertama saya akan menuliskan garis-garis besar saat akan berpidato di depan orang banyak supaya tidak lupa Bu. Bagus. Itulah yang dinamakan metode ekstemporan, Rina. Ekstemporan, apa itu Bu? Iya nak, jadi dalam berpidato itu ada 4 metode. Pertama, metode impromptu, yaitu metode tiba-tiba atau tanpa persiapan sama sekali. Kedua, metode naskah, yaitu membacakan naskah yang sudah dibuat. Ketiga, metode menghafal, yaitu menghafal teks yang sudah dirancang. Dan terakhir, metode ekstemporan, yaitu menulis garis besar teks pidato. Oh begitu ya Bu, benar sekali. Metode naskah memiliki kelebihan tidak lupa karena sudah dituliskan. Tetapi kekurangannya kita tidak ada interaksi dengan pendengar. Metode menghafal memiliki kekurangan juga dengan tiba-tiba bisa lupa ya Bu. Luar biasa Rina dalam menyimpulkan. Iya nak, pendapatmu itu benar. Jadi langkah yang kamu lakukan sudah tepat, yaitu menggunakan metode ekstemporan. Nah, kira-kira apa lagi yang akan Rina lakukan? Saya Bu akan mencari contoh video lomba pidato dan saya akan berlatih di depan orang lain Bu, misalnya teman. Tidak hanya di depan kaca saja Bu, supaya dapat dikomentari dan diberikan saran Bu. Luar biasa anak ibu, itu sudah menjadi langkah yang baik. Nah, ibu sangat suka dengan diskusi kita hari ini. Sekarang, komitmen apa yang akan Rina lakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri Rina? Menurut saya Bu, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan atau metode untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke pendengar. Kemudian saya akan menonton video-video lomba pidato dan berlatih di depan teman. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Siapa kira-kira yang akan dapat membantu kamu untuk melakukan komitmen ini? Ya Bu, saya akan meminta Linda untuk membantu saya dalam berlatih nanti Bu. Dia jago loh Bu dalam berpidato, selalu juara dalam pidato bahasa Indonesia. Kami akan berkolaborasi Bu. Luar biasa. Ini ide yang sangat baik sekali. Kamu pasti bisa nak, semangat. Baik Bu, saya siap untuk mengikuti lomba pidato. Terima kasih sudah membuat saya lebih percaya diri Bu. Sama-sama nak. Oke, baik. Luar biasa Ibu Tiarma sama Ibu Linda ini. Saya sebagai pengamat dari kasus satu yang dibawakan oleh Ibu Tiarma tadi sama Ibu Lindawati itu sudah sangat luar biasa. Mulai dari sudah menggunakan langkah-langkah Tirta ya. Mulai dari tujuan coachingnya jelas, pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan langkah-langkah Tirta, jelas tujuan dari pertemuan tersebut. Lalu dalam mengidentifikasi masalahnya juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Tiarma sudah sangat bagus, sampai pada ada rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi menurut saya setelah saya amati dari perbincangan tindakan coaching tadi yang dilakukan oleh Ibu Tiarma dengan Ibu Linda sudah sangat luar biasa Bu. Semoga kita bisa menerapkannya kepada siswa kita atau kepada orang lain yang membutuhkan kita sebagai coach bagi mereka. Kira-kira demikian Ibu-ibu.